Umar bin Khattab adalah khalifah kedua yang berkuasa pada tahun 634 sampai 644 Masehi. Dia juga digolongkan sebagai salah satu Khulafaur Rasyidin. Umar merupakan salah satu sahabat utama Nabi Muhammad dan juga merupakan ayah dari Hafsah, istri Nabi Muhammad. Dalam sudut pandang Islam, Umar termasuk salah satu pemimpin yang hebat dan suri teladan dalam masalah keislaman. Dan beberapa hadis menyebutkan dirinya sebagai sahabat Nabi yang paling utama setelah Abu Bakar. Umar memiliki julukan yang diberikan oleh Nabi, yaitu Al-Faruq, yang berarti orang yang dapat memisahkan antara kebenaran dan keburukan. Pada masa kepemimpinannya, kekhalifahan menjadi salah satu kekuatan besar baru di wilayah Timur Tengah. Selain menaklukkan kekaisaran Sasaniyah yang sudah melemah hanya dalam kurun waktu 2 tahun, Umar berhasil mengambil alih kepemimpinan 2/3 wilayah kekaisaran Romawi Timur. Perluasan wilayah ini juga diikuti berbagai pembaharuan dalam bidang pemerintahan dan politik. Departemen khusus dibentuk sebagai tempat masyarakat dapat mengadu mengenai para pejabat dan negara. Pembentukan Baitul Mal menjadi salah satu pembaharuan Umar dalam bidang ekonomi. Setelah capaiannya menjadikan Umar sebagai salah satu khalifah paling berpengaruh dalam sejarah. Sebelum memeluk Islam, Umar adalah orang yang sangat disegani dan dihormati oleh penduduk Mekah. Umar juga dikenal sebagai seorang peminum berat. Beberapa catatan mengatakan bahwa pada masa sebelum memeluk Islam, Umar suka meminum anggur. Setelah menjadi seorang muslim, ia tidak pernah menyentuh alkohol sama sekali, meskipun saat itu belum diturunkan larangan untuk meminum alkohol secara tegas. Ketika Nabi Muhammad menyebarkan Islam secara terbuka di Mekah, Umar bereaksi sangat antipati terhadapnya. Beberapa catatan mengatakan bahwa kaum muslim saat itu mengakui bahwa Umar adalah lawan yang paling mereka perhitungkan. Hal ini dikarenakan Umar yang memang sudah mempunyai reputasi yang sangat baik sebagai ahli strategi perang dan seorang prajurit yang sangat tangguh. Umar juga dicatat sebagai orang yang paling banyak dan paling sering menggunakan kekuatannya untuk menyiksa para pengikut Nabi Muhammad. Pada puncak kebenciannya terhadap ajaran Nabi Muhammad, Umar memutuskan untuk mencoba membunuh Nabi. Namun saat dalam perjalanannya ia bertemu salah seorang pengikut Nabi bernama Nu'aim bin Abdullah, yang kemudian memberinya kabar bahwa saudari perempuan Umar telah memeluk Islam, ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, yang ingin dibunuhnya saat itu. Karena berita itu, Umar terkejut dan pulang ke rumahnya dengan maksud untuk menghukum adiknya. Diriwayatkan bahwa Umar menjumpai saudarinya itu sedang membaca Al-Quran, surat Toha ayat 1-8. Ia semakin marah akan hal tersebut dan memukuli saudarinya. Ketika melihat saudarinya berdarah oleh pukulannya, ia menjadi iba dan kemudian meminta agar bacaan tersebut dapat ia lihat. Diriwayatkan Umar menjadi terguncang oleh apa yang ia baca tersebut. Beberapa waktu setelah kejadian itu, Umar menyatakan memeluk Islam. Tentu saja hal ini membuat kaget hampir seisi kota Mekah, karena orang yang terkenal paling keras menentang dan paling kejam menyiksa para pengikut Nabi kini sudah memeluk agama Islam. Pada tahun 622 Masehi, Umar ikut bersama Nabi Muhammad dan pemeluk Islam lainnya berhijrah ke Yasrib yang sekarang Madinah. Ia juga terlibat pada perang Badar, Uhud, Khaybar, serta penyerangan ke Syria. Ia dianggap sebagai seorang yang paling disegani oleh kaum muslim pada saat itu, karena selain reputasinya yang sudah memang terkenal sejak masa pra-Islam, ia juga dikenal sebagai orang terdepan yang selalu membela Nabi Muhammad dan agama Islam. Pada saat kabar wafatnya Nabi Muhammad pada 8 Juni 632 Masehi, 12 Rabiul Awal 10 Hijriah, suasana sedih dan haru menyelimuti kota Madinah. Sambil berdiri termenung, Umar dikabarkan sebagai salah seorang yang paling terguncang atas peristiwa itu. Ia menghambat siapapun untuk memandikan atau menyiapkan jasadnya untuk pemakaman. Akibat syok yang ia terima, Umar berkata, "Sesungguhnya beberapa orang munafik menganggap bahwa Nabi Muhammad telah wafat. Sesungguhnya dia tidak wafat, tetapi pergi ke hadapan Tuhan, seperti yang dilakukan Musa bin Imran yang pergi dari kaumnya. Demi Allah, dia benar-benar akan kembali. Barang siapa yang beranggapan bahwa dia wafat, kaki dan tangannya akan kupotong." Pada masa Abu Bakar menjabat sebagai khalifah, Umar merupakan salah satu penasihat kepalanya. Setelah meninggalnya Abu Bakar pada tahun 634 Masehi, Umar ditunjuk untuk menggantikan Abu Bakar sebagai khalifah kedua dalam sejarah Islam. Selama pemerintahan Umar,
kekuatan Islam tumbuh dengan sangat pesat. Islam mengambil alih Mesopotamia dan sebagian Persia dari tangan dinasti Sasanid dari Persia, serta mengambil alih Mesir, Palestina, Syria, Afrika Utara, dan Armenia dari Kekaisaran Romawi. Saat itu ada dua negara adidaya, yaitu Persia dan Romawi. Namun keduanya telah ditaklukkan oleh kekhalifahan Islam di bawah pimpinan Umar. Sejarah mencatat banyak pertempuran besar yang menjadi awal penaklukan ini. Pada pertempuran Yarmouk yang terjadi di dekat Damaskus pada tahun 636 Masehi, 20.000 pasukan Islam mengalahkan pasukan Romawi yang mencapai 70.000 dan mengakhiri kekuasaan Romawi di Asia Kecil bagian selatan. Pasukan Islam lainnya dalam jumlah kecil mendapatkan kemenangan atas pasukan Persia dalam jumlah yang lebih besar pada pertempuran Qadisiyah di dekat sungai Efrat. Pada pertempuran itu, jenderal pasukan Islam yakni Sa'ad bin Abi Waqqas mengalahkan pasukan Sasanid dan berhasil membunuh jenderal Persia yang terkenal, Rustam Farrukhzad. Pada tahun 637 Masehi, setelah pengepungan yang lama terhadap Yerusalem, pasukan Islam akhirnya mengambil alih kota tersebut. Umar diberikan kunci untuk memasuki kota oleh pendeta Sopronius dan diundang untuk sholat di dalam gereja. Umar memilih untuk sholat di tempat lain agar tidak membahayakan gereja tersebut. 55 tahun kemudian, Umar mendirikan masjid di tempat ia sholat. Umar melakukan banyak reformasi secara administratif dan mengontrol dari dekat kebijakan publik, termasuk membangun sistem administrasi untuk daerah yang baru ia taklukkan. Ia juga memerintahkan diselenggarakannya sensus di seluruh wilayah kekuasaan Islam. Tahun 638 Masehi, ia memerintahkan untuk memperluas dan merenovasi Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah. Ia juga memulai proses kodifikasi hukum Islam. Umar dikenal dari gaya hidupnya yang sederhana. Alih-alih mengadopsi gaya hidup dan penampilan para penguasa di zaman itu, ia tetap hidup sangat sederhana. Pada sekitar tahun ke-17 Hijriah, tahun keempat kekhalifahannya, Umar mengeluarkan keputusan bahwa penanggalan Islam hendaknya dimulai dihitung saat peristiwa hijrah. Umar bin Khattab dibunuh oleh seorang budak bernama Abu Lulu'ah. Pada saat itu ia sedang memimpin sholat subuh. Abu Lulu'ah adalah orang Persia yang masuk Islam setelah Persia ditaklukkan Umar. Pembunuhan ini konon dilatar belakangi dendam pribadi Abu Lulu'ah terhadap Umar. Abu Lulu'ah merasa sakit hati atas kekalahan Persia yang saat itu merupakan negara adidaya. Peristiwa ini terjadi pada hari Rabu 25 Zulhijjah 23 Hijriah atau 644 Masehi. Setelah wafat, jabatan khalifah dipegang oleh Utsman bin Affan.